Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Tiga. Mari apa ini Bu ya? Syuting tari, boy. Syuting tari. Seperti itulah. Tapi ada memang pelajarannya untuk bisa dimaksudkan pelajaran. Ayo nggak usah tegang. Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyareh ilmu mumpoki acur pasanta acur mabagus niat asam sabar ilmu esare beni nantos keker aning kecopok nyareh taker sebab ilmu arapa musteka manyunar ateh malaras tengka bila ilmu eka andik tak pasang nanang ketidik sakejana tadi kempang odinya mantor temang cek lupa ngormat saguru semurang saben laku tak ambu-ambu apareng petotu maelang bingung maelang putu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maukah teman-teman di sini mendengarkan cerita dari saya? Inilah cerita dengan judul Sejarah Kota Pamekasan. Cerita ini saya bacakan dari suarajatim.id. Begini ceritanya. Kota Pamekasan yang kita cintai ini merupakan kabupaten dari 4 kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Berikut sejarah singkat Kabupaten Pamekasan.
Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 792,30 km persegi. Ini lahir dari sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan dikenal pada abad sepertiga ke-16 saat Ronggo Sokowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Dambagaraja ke Keraton Menjilaras. Raja Ronggo Sokowati disebut sebagai raja pertama di Pamekasan yang secara terang-terangan mengembangkan agama Islam di keraton dan rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan adanya pembangunan jalan di alun-alun Pamekasan dan mendirikan Masjid Jami Pamekasan. Teman-teman tahu kan Masjid Jami Pamekasan? Insya Allah kalian tahu. Insya Allah kalian semua tahu pastinya. Terkuatnya sejarah Pamekasan saat berhasil invasi Mataram ke Madura dan merintis pemerintahan lokal di bawah pengawasan Mataram. Raja Ronggo Sokowati memerintahkan sampai tahun 1616 dan diganti oleh putranya Pangeran Jimat. Beliau wafat pada tahun 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan saat berhasil menghadang invasi Sultan Agung ke Madura. Keluarga kerajaan yang selamat hanya Raden Daksana, Raden Menjilaras dan Karaton dan Masehi Rato juga dihancurkan oleh pasukan Mataram. Masjid kemudian dibangun kembali dengan bergaya Mataram dan beratap tumpeng 3. Penebalan Raja Ronggo Sokowati dikebumikan di wilayah Kolpajung dekat dengan Pasar Kolpajung. Teman-teman, itulah sejarah singkat Kabupaten Pamekasan. Dari saya, sekian dulu ya. Atur sakalangkong.
saat ini saya sedang ada di SDN Pegantenan 2. Ini sedang bersama Ibu siapa? Kepala Sekolah Ibu Endah Puspitosari. Ibu Endah Puspitosari selaku Kepala SDN Pegantenan 2. Ibu Endah, saya panggilnya Ibu Endah ya? Endah. Ibu Endah, apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan Radar Madura TV tentang SDN Pegantenan 2? Ini adalah kelas yang manual, kelas 1. Kebetulan Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini dia Bapak siapa? Bapak Ahmad Suharpan. Bapak Ahmad Suharpan, semangat sekali nampaknya ngajarnya ya. alhamdulillah. Ini kelas 1 ya? Siswa-siswinya yang semangat. Kelas 1, tema kelasnya ini underwater ceritanya. Saat ini sedang pelajaran apa ini Bapak? Bahasa Indonesia menempel kata. Menempel kata, jadi belajar sambil main game. Main ya. Satu kelas ini jumlah siswanya banyak sekali, ada berapa Ibu? 29. 29. Wow, keren. Nanti kita akan mengulik ya, kira-kira apa yang bisa dimulai kalau dari SDN Pegantenan 2 ini. Kenapa muridnya sampai sebanyak ini? Oke, nah, silakan dilanjutkan Bapak. Ya. Selanjutnya Ibu, tadi saya sedang mengunjungi lab komputer di sana sedang melakukan SIMK. Di saat ini kita akan ke kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Ada apa di kelas 5 Ibu? Di kelas 5 ada pembelajaran yang Ini yang Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Ahmad. Oke, saat ini sedang pelajaran apa Ibu? Pelajaran matematika. Ini saat ini tugasnya ini apa nih? Wow, jadi sebelum melakukan pembelajaran harus menyanyikan lagu kebangsaan. Keren. tapi sebelumnya berdoa dulu, terus menyebutkan Pancasila, 5 Pancasila, terus baru lagu Indonesia wajib tiap hari tiap pagi. Karena Jadi istilahnya itu ritualnya sebelum belajar ya. Doa dulu. doa dulu, terus baca ayat-ayat pendek, Pancasila, terus lagu Indonesia. Keren sekali cara Iya, supaya masyarakat ini mengerti lagu Indonesia yang seperti apa. Karena kebanyakan anak-anak sudah hafal lagunya. Dengan kebiasaan seperti ini, anak-anak akan hafal lagu Indonesia. Ya, Pancasila hafal. Sejak tahun sejak tahun 2021. tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Pembelajaran digital seperti ini tentunya memudahkan banget. Bagaimana siswa-siswa antusias siswa ya? Kenapa siswa antusias? Nah, Visualisasi. iya, belajar melihat kenyataannya, misalnya tentang apa geometri, tentang apa gitu ya. Ini juga dekorasinya cantik sekali. Di sana ada pojok baca. Kalau penerapan pojok baca sendiri bagaimana di sekolah? Oke, jadi diterapkan ketika jam istirahat siswa bebas mengakses pojok baca. Selain pojok baca ada perpustakaan. Iya. Kemudian ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Kami di sini kebetulan mempunyai inovasi Jumat Mikro. Artinya Jumat Mikro. Nanti akan dijelaskan di sesi wawancara Oh, ini ya. iya. Dengan lebih mendetail. Oh, Oke, iya, iya. terima kasih. Baik, Tretan Radar Madura TV untuk pembahasan lebih mendetail tentang apa tadi Ibu? Jumat Mikro. Jumat Mikro dan prestasi serta potensi apa saja yang ada di SDN Pegantenan. Maksud saya, SDN Pegantenan 2 akan kami bahas di sesi wawancara bersama penulis berikut dan tentunya bersama Ibu Kepala. Terima kasih. Ayo maju. Tinggal apa? Cari. Ayo di sini, cari semua. Nah, silakan ditempel. Betul. Nah, betul lah Banda, pekerjaan ini. Kata bintang. Silakan Denny. Kata bintang. Untuk Denny. Tempel kata cabai. Cabai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Nadan Madura TV, Roadshow tim Lensa Pendidikan masih berada di Kecamatan Pegantenan. Luar biasa sekali, banyak sekolah di Kecamatan Pegantenan yang kita temui dengan semua potensi yang mereka miliki. Tentunya Tretan bisa menonton semua sekolah di YouTube Radar Madura TV. Di komentar juga bisa membubuhkan untuk komentar-komentar untuk masukan bagi stakeholder pendidikan di Kecamatan Pegantenan. Dan hari ini saya berada di SDN Pagentenan 2. Luar biasa, saya sudah didampingi oleh orang-orang hebat yang berada di balik upaya-upaya untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Pagentenan. Di sebelah kanan saya ada Ibu Tuan Rumah, Kepala SDN Pagentenan 2, Ibu Endah Puspitosari, SPDSD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Semangat ya Ibu ya. Semangat. Terima kasih sudah menerima tim Lensa Pendidikan. Saya kok senang sekali Pak Muhali kalau ada kepala sekolahnya perempuan gitu. Merasa tidak cantik sendiri. Dan di sebelah kanan yang tentu Tretan pasti sudah mengenal dari 2021, wajah Pak Muhali ini selalu mewarnai program Lensa Pendidikan. Jangan khawatir Tretan kalau melihat dari kumisnya, tapi beliau tidak segarang kumisnya. Bapak Muhali MMPD sebagai Korwil Cambidikbud Kecamatan Pagentenan. Selamat pagi Pak Muhali. Pagi. Senyumnya manis sekali Pak Muhali. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Andes Muzaki, MMPD pengawas sekolah yang juga tidak kalah manisnya dengan Pak Muhali. Selamat pagi Pak Muzaki. Selamat pagi. Semangatnya luar biasa Pak Muzaki. Ya, siap. Terima kasih. Dan di sebelah kiri pojok sana harus saya kenalkan, kalau tidak beliau akan protes. Bapak Umar Faruk, MMPD pengawas PAI Kecamatan Pagentenan, Batu Marmar dan Pasian. Dan hari ini kita tarik ke Kecamatan Pagentenan untuk mengulas seputar pembinaan PAI di Kecamatan Pagentenan. Selamat pagi Pak Faruk. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan, dalam sesi podcast tentu berbeda dengan sesi roadshow bagi Bu Indah. Dalam sesi podcast semua leader, semua kepala sekolah harus memaparkan program inovasi dan juga prestasi yang didapat oleh sekolah. Ini semata-mata untuk membuka wawasan kita tentang pendidikan, bahwa semua orang sedang berupaya dan melakukan terobosan-terobosan untuk kemajuan pendidikan. Ibu Endah, dalam program Lensa Pendidikan kali ini kita sudah mengeksplor beberapa potensi-potensi yang ada di SDN Pagentenan 2. Kalau tadi kita melihat bahwa ada tari, juga sepertinya di sini menghidupkan juga pramuka. Bu Endah, boleh diceritakan pada Tretan Nada Madura TV sudah berapa tahun Bu Endah di sini, dan juga apa yang sudah Bu Endah lakukan untuk sekolah ini? Alhamdulillah, saya kalau dihitung dari mulai menjadi guru, ditempatkan di Pegantenan 2 ini dari tahun 93. Iya, menjadi sudah guru. lawas sekali Pak Lama Muhali ya? sekali, 26 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi kepala sekolah baru tahun 2022 ini, 2022. bulan Februari. Tapi saya pernah menjabat PLT di SDN Pegantenan 2 juga selama 2 tahun. Iya, tapi lebih leluasa menjadi kepala ya daripada PLT, Iya. karena pengambil kebijakan penuh sekarang. Iya. Tapi walaupun sebagai pengambil kebijakan penuh baru tidak sampai 1 tahun. Belum 1 Iya. tahun. Ya. Ibu sebagai orang yang tahu betul histori sekolah ini dari 93 ya, di SDN Pagentenan 2. Apa kemudian catatan-catatan Ibu yang kemudian Ibu ambil langkah-langkah konkret untuk kemajuan di sekolah ini? Ya, alhamdulillah ya, dari tahun 2008 sekolah ini sudah berprestasi sampai tahun 2019. Iya, berprestasinya tingkat sampai mana? Di akademik itu pernah menjuarai matematika olimpiade, juga IPA olimpiade, tingkat provinsi, masuk ke tingkat provinsi. Tingkat kabupaten juaranya, terus masuk ke tingkat provinsi ya. Berarti sudah pernah mencatatkan di Alhamdulillah di bidang akademik. di bidang akademik. Di bidang non akademik juga kami menjuarai juga sampai mau masuk provinsi juga, tapi karena terkendala oleh COVID akhirnya enggak jadi. Itu atletik ya. Kemarin ada nominasi juga, SD Pegantenan 2 ini lempar lembing juga masuk juara 1, tapi tingkat kecamatan.
mewakili ke tingkat kabupaten. kecamatan. Iya, Artinya alhamdulillah. secara garis besar sekolah ini sekolah berprestasi. Alhamdulillah. Meluluskan siswa-siswa yang berprestasi, terbukti non akademik dan akademik semua Iya, bergerak alhamdulillah. ya untuk Iya. memberikan kontribusi Iya, untuk kemajuan iya, pendidikan di iya, Pagantenen. Ibu, alhamdulillah. Ibu sebagai orang yang tahu betul apa kemudian program-program yang Ibu lakukan untuk mempertahankan semua potensi-potensi itu dan prestasinya. Untuk selanjutnya saya dalam pembelajaran ini saya usahakan untuk menjadi sekolah digitalisasi. Digitalisasi Iya. ya. Kalau tadi roadshow bersama teman saya Mia Sofia tentu sudah diperlihatkan pada track Iya, bagaimana kelas-kelas ini Iya, sudah iya, digitalisasi. iya. Cuma Iya. kalau kelas 1, 2 dan 3 masih manual. Kelas Masih 4, 5, 6 insya Allah menuju sekolah digitalisasi. menuju sekolah digitalisasi. Ada hambatan yang dihadapi? Hambatannya itu kadang-kadang anak-anak itu tidak mengerti tentang pengaplikasiannya. Iya, masih belum. iya, masih Tapi belum ngerti. SDM-nya di sini memadai. Iya, alhamdulillah SDM-nya memadai. Oke, adakah program khusus nih? Ibu kan baru menjadi leader pengambil kebijakan belum 1 tahun. Adakah program khusus yang Ibu terapkan? Ada di sini, Mbak, Jumat Iqra. Jumat Iqra, iya. Artinya sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. iya, Ini oke. baru ini. Apa itu terus Jumat Iqra? terus penghijauan juga untuk menuju sekolah Adiwiyata. Apa itu Jumat Iqra? Jumat Iqra itu kami setiap hari Jumat itu mengadakan senam bersama. Oh iya. Semuanya ya. Setiap Setiap Jumat setelah itu kerja bakti, membersihkan kelas, membersihkan halaman, kemudian baru literasi, membaca pengenalan sebelum literasi. ya. Oh, artinya digitalisasi literasi di sini. Insya Allah, sudah iya. digarap ya. Iya, Oke. iya. Baik, Ibu, harapan ini buat ke depan ini SDN Pagantenen, kalau dari tadi yang Ibu paparkan, rupanya memang sudah bukan sekolah yang kaleng-kaleng gitu Iya, ya. mudah-mudahan. Banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan. Ibu, apa harapan untuk ke depan? Goals Ibu sebagai kepala sekolah? Ya, untuk sekolah semoga semuanya tercapai, Mbak. Kan semuanya masih dalam proses ya, karena masih baru melangkah gitu. Iya. Seperti Adiwiyata juga kan masih semuanya masih proses. ya. Iya. Adiwiyata tingkat kabupaten. Tingkat kecamatan, kabupaten, Pak. Iya, kabupaten. Ya. Kabupaten. Baik, terima kasih Bu Enda atas ulasannya. Kalau kita berbicara Adiwiyata, tentunya ini pasti sekolah-sekolah terpilih yang masuk dalam Adiwiyata. Kita akan ngobrol dengan Bapak Muhali selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Pagantenen. Pak Muhali, kalau tadi ulasan Bu Enda sudah jelas sekali, dan pasti Pak Muhali tahu betul bahwa sekolah ini rupanya sekolah yang boleh dikatakan sekolah andalan di Kecamatan Pagantenen, karena menelurkan prestasi akademik dan non akademik semuanya rasanya menyumbangkan untuk Kecamatan Pagantenen. Sejauh ini bagaimana catatan dan evaluasi Pak Muhali untuk sekolah ini? Baik, Radar Madura TV. Iya. SDN Pagantenen 2 ini memang beliau selaku kepala sekolah masih menjabat terhitung 1 Desember 2020. Iya, belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Tapi syukur alhamdulillah beliau memang guru di sini sejak tahun 1993 cukup lama. Jadi ya tahu betul ya Pak ya. Memang tahu betul. Tetapi beliau ini memang ketika menjabat sebagai kepala sekolah, dia langsung menggarap semua aspek. Iya, betul. Semua aspek. Baik dari tingkat kompetensi gurunya. Iya. Baik dari kompetensi siswanya. Baik kompetensi lingkungan sekolahnya. Komunikasi dengan masyarakat juga terbina dengan baik. Terbukti bahwa siswa-siswi yang ada di Pagantenen 2 ini, di Pagantenen 2 ini bukan hanya berada di lingkungan sekolah. Bahkan sampai melintas ke desa tetangga. Iya. Itu berarti artinya kan trust masyarakatnya sudah berarti cukup kan nilai jualnya besar. Iya, SDN betul. Pagantenen 2 ini sampai Sudah sampai menembus di luar kemana-mana. desa, di luar betul. kecamatan Pagantenen. Betul. Yang kedua, SDN Pagantenen 2 ini dan pada tahun ini memang ditunjuk sebagai peserta sekolah Adiwiyata. Dan alhamdulillah teman-teman juga siap ya. siap menyambut itu dengan membenah beberapa hal yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan Adiwiyata di Kabupaten Pamekasan. Cuma yang belum maksimal mungkin ini PR kepada Bu Enda selaku evaluasinya. sekolah. Perpustakaan ini
patut dimaksimalkan karena ke depan ini perpustakaan ini menunjang sekali pada kegiatan literasi siswa. Betul. Ini menjadi catatan dari Pak Muhali ya. Artinya kalau secara garis besar di bawah kepemimpinan Bu Endah ini sudah luar biasa langkah-langkah yang sudah diambil. Hanya saja mungkin bagaimana peningkatan literasi di sini dengan pemanfaatan perpustakaan. Baik, terima kasih Pak Muhali. Kita beralih pada Bapak Dr. Andes Muzaki MMPD selaku pengawas sekolah. Beliau merupakan partner Pak Muhali selaku Korwil Cambidikbud, tentu tahu juga bagaimana kondisi SDN Pagentanan 2. Mungkin ada apresiasi khusus atau evaluasi khusus yang akan disampaikan Pak Muzaki. Ya, terima kasih kepada Radan Madura. Ya. Kalau kita mengevaluasi selaku pengawas terhadap SDN Pagentanan 2 ini, kalau masalah prestasi sudah tidak usah diragukan lagi. Ya, betul. Hanya harapan saya ke depan di dalam proses belajar mengajar yang saat ini sudah memang mengarah digitalisasi. Khususnya kalau 4, 5, dan 6 terbukti tadi saat roadshow siswa-siswa paham betul dengan YouTube. Dari lensa sepertinya terkejut, bukan dalam artian itu YouTube secara umum. Artinya mereka melek sudah secara teknologi ya. Karena dari guru kelas 4, 5, 6 ini dalam proses pembelajaran sudah mengintegrasikan antara pembelajaran tatap muka dan daring sewaktu-waktu. Nah, di daring itu guru-guru mengirim YouTube ke HP Android siswa-siswa. Lah, makanya itu paham tentang YouTube. Ke depan perlu peningkatan karena ini baru menata 4, 5 dan 6. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang bisa dimulai kelas 1, 2, 3 akan menyusul. Itu saja. Artinya harus dimaksimalkan digitalisasi. Kalau evaluasi Pak Muhali terkait literasi, maka evaluasi Pak Muzaki ini terkait digitalisasi. Dua-duanya memang menunjang untuk citra sekolah ke depan karena memang kita sudah semakin ke depan udah semakin harus luar biasa, teknologi sudah semakin maju. Baik, teman kita beralih pada Bapak Umar Faruk selaku pengawas PAI Kecamatan Pagentanan. Kalau Pak Umar Faruk tadi kalau sempat menyimak Pak Umar tadi disampaikan bahwa Ibu Endah ini memiliki program Jumat Iqra. Ini sepertinya kok ada hubungan yang kuat, ada benang merah dengan pekerjaan Pak Umar selaku pengawas PAI. Kira-kira apa catatan dan evaluasi untuk sekolah ini Pak Umar? Ya, terima kasih Bapak. Pertama, saya memberikan aspirasi yang betul besar kepada SDN Pagentanan 2 ini. Ini berarti sudah menjawab tantangan. Intinya bahwa sekolah yang ada di naungan umum tapi bisa menunjukkan keagamaan ini merupakan reward itu besar. Saya sangat bangga lah. Gitu. Ini berarti masukan, tantangan yang sudah diminta oleh masyarakat sudah dijawab oleh SDN Pagentanan 2. Karena apa? Dalam pembinaan keagamaan, sekolah ini tidak hanya memunculkan dalam materi, dalam akademik saja, tapi keagamaan juga memberikan kontribusi akhlak, karakter, karakternya. Ini yang diminta oleh masyarakat. Kenapa? Lingkungan religius kayak di Pagentanan ini kalau tidak dibuktikan dengan keagamaan, maka kayaknya kurang. Kurang apa ya? Kurang harmonis. Saya begitu memberikan aspirasi 100%. Wah, luar biasa. Adanya kebiasaan pembinaan Iqra Jumat ini saya sudah hanya pertama kali mendengar bahwa Iqra Jumat ini. Adakah evaluasi ke depan untuk evaluasi ke depan? Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik lah sebagai PPAI khususnya kepada guru agama. Nanti kami akan koordinasi dengan Bapak Korwil, beliau sebagai otoritas secara kebijakan secara umum dengan Bapak pengawas yang punya otoritas di tempat dengan Bu Kepala. Nanti kedepannya seperti apa, lebih meningkatnya mungkin dengan adanya kebiasaan-kebiasaan mungkin yang akan ditonjolkan seperti apa yang diminta oleh masyarakat bisa terjawab dengan seluruhnya. Ini mungkin nanti evaluasi sinergi ya antara program sekolah dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Baik, ternyata Nada Madura TV, itulah tadi perbincangan saya dengan orang-orang yang berada di balik upaya-upaya untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Pagentanan, khususnya di SDN Pagentanan 2. Luar biasa sekali setiap leader,
setiap kepala sekolah pasti memiliki programnya masing-masing, dan semua potensi baik itu guru maupun siswa tentu tidak akan bisa tergerak. Lingkungan sekolah pun tentu tidak akan bisa tergerak tanpa program-program yang digagas oleh kepala sekolah. Baik, Tretan Radar Madura TV, terima kasih sudah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Saya mengingatkan kembali untuk Tretan, silahkan memberikan masukan untuk kita semuanya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, khususnya di sekolah-sekolah yang kita datangi dalam program Lensa Pendidikan. Kita bisa ya, dari kita berlima, salam Lensa Pendidikan. Dari kita berlima, salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.